Hal yang sama juga terjadi di Lampung Barat. Tetapi kali ini yang berhadapan adalah gajah dan warga. Berdekatan dengan hutan lindung, warga seringkali harus menghadapi kenyataan bahwa lahan pertanian mereka sering dirusak oleh gajah liar. Di sepanjang bentang alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan hingga Taman Nasional Gunung Luser, terdapat sekitar 490 ekor gajah Sumatera yang masih bertahan. Namun, tidak semua hidup di dalam kawasan hutan. Sedikitnya ada 18 ekor gajah yang terpantau sering berkeliaran di Lampung Barat dan Tanggamus. Sementara, gajah sendiri adalah hewan yang selalu bergerak dan menempuh jarak hingga 20 km dalam sehari hanya untuk mencari makan. Mau tak mau, pergerakan mereka pun sering menyasar permukiman warga. Gajah-gajah seringkali datang pada malam hari dan merusak tanaman pisang, kakao, kopi, dan tanaman lain yang berada di kebun warga. Meski jika dilihat, tekanan terhadap habitat alami gajahlah yang diduga menjadi salah satu penyebab mereka keluar dari kawasan Taman Nasional, kekurangan makanan di dalam hutan yang memaksa mereka mencari sumber makan di luar, termasuk di kebun warga. Satu gajah dewasa bisa memakan makanan dalam jumlah yang besar, sekitar 130 hingga 350 kg, tergantung pada ukuran dan jenisnya, jantan atau betina. Sepanjang perjalanan, kami terus bertemu dengan jejak kaki dan kotoran gajah dan semakin dekat dengan keberadaan gajah liar. Saat ini tim Satgas Satwa Lembah Suoh bersama warga berupaya menghalau kawanan gajah liar yang berada di sekitar kebun. Menghalau gajah liar memang bukan hal yang mudah. Warga harus berhati-hati agar tidak memicu serangan balik dari kawanan gajah yang bisa menyerang jika merasa terancam. Dan benar saja, gajah lebih memilih di lokasi, bahkan berbalik menyerang. Upaya mengembalikan gajah ke habitat alaminya, yakni di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, memang menemui tantangan yang sama setiap kali. Gajah tak mendapatkan makanan cukup di hutan lindung dan justru menemukan sumber makanan melimpah di kebun warga yang masuk dalam lintasan perjalanan mereka. Dengan cara kita membentuk Satgas itu ini untuk menangani jika terjadi konflik-konflik gajah seperti sekarang ini, ya kita tidak menunggu-nunggu petugas dari TNBBS atau dari Polhut, ya kita masyarakat yang sudah terbentuk sebagai Satgas ya untuk mengantisipasi bagaimana caranya gajah ini bisa dijauhkan dari pemukiman. Hanya sebatas itu. Karena apa? Karena memang kalau kita mau minta gajah ini dipindahkan, mau dipindahkan di mana? Memang gajah ini adalah habitatnya ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan saat ini memang TNBBS itu sudah kebanyakan alih fungsi, ya. Jadi hutan jadi perkebunan masyarakat. Ini tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi bagaimana caranya kita saat ini mengupayakan masyarakat itu bisa hidup berdampingan dengan gajah dan manusia. Aduh, ya Allah, bagaimana ini? Ya Allah. Konflik gajah dan manusia di permukiman warga di Kabupaten Lampung Barat menambah daftar panjang konflik antara manusia dan satwa. Selain merusak kebun, gajah-gajah ini juga menyerang rumah warga, mengakibatkan kerusakan bahkan menelan korban jiwa. Aduh, ya Allah, bagaimana ini? Ya Allah. Setidaknya dari tahun 2021,
ada 5 orang meninggal akibat serangan gajah. Masing-masing terjadi di Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Bandar Suoh, dan Kecamatan Bandar Negeri Semong. Seringkali, konflik terjadi pada malam hari saat waktunya warga beristirahat. Hari habis maghrib sampai jam 6 pagi. Kawanan gajah itu semua ya masih berkumpul di sini itu sampai jam 6 pagi. Setelah saya masuk ke dalam rumah, ya rumah saya juga kan udah berantakan kayak apa ya. Ya tambahlah saya nangis kan gitu. Ya Allah, kata saya, kok kayak gini. Seperti udah habis kayak perang lah, kata saya gitu kan. Karena yang ngelihat ya hancur lebur lah begitu. Akibat kurangnya ketersediaan pangan, gajah kerap kali berpindah-pindah untuk mencari makanan di luar habitat mereka. Parahnya, jalur perlintasan yang dulu menjadi koridor gajah kini berubah menjadi permukiman. Gajah yang punya ingatan kuat akan kembali ke tempat yang pernah dilalui dan mau tak mau melintasi permukiman warga. Salah satunya adalah bagaimana agar pemerintah dalam hal ini BKSDA segera turun melakukan penggiringan gajah agar bisa kembali ke Taman Nasional. Dan harapan kami juga ketika memang kami harus hidup berdampingan dengan satwa gajah karena memang di sini wilayah hutan lindung, agar bagaimana di Pekuan Rowerjo atau di Kecamatan Suoh dibentuk tim mahkot yang dalam hal ini difasilitasi oleh tim dari BKSDA dan dari Dinas Kehutanan, sehingga ketika ada kejadian kembali gajah masuk ke wilayah pemukiman, sudah ada tim sebagai penghalau yang bisa menghalau ketika gajah-gajah ini masuk ke wilayah pemukiman warga, dan mudah-mudahan ini akan bisa menenangkan warga yang selama ini begitu resah dengan hadirnya gajah-gajah tersebut.